Pemirsa TV Pengabuan, welcome to Jejak Penjelajah. Penjelajahan kami hari ini menuju ke Parit 9, Tungkal 1. Ikuti jejak kami di Jejak Penjelajah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TV Pengabuan dan HF Channel, welcome to Jejak Penjelajah. Nah, hari ini saya Happy Fadila dan saya Happy Aryani. Kami akan menjelajah di Tungkal 1. Jadi hari ini kami bakal mengeksplor dan menjelajahi daerah Parit 9. Mau tahu keseruannya? Ikuti kami terus tetap di Jejak Penjelajah. Perjalanan kami menuju ke Parit 9 memakan waktu sekitar 15 menit. Oke pemirsa, saat ini kami sudah di Parit 9. Jadi sebentar lagi kami bakal menjelajahi daerah ini. Nah, sekarang sudah ada Pak Jemain, Ibu Ida, dan Kak Yati. Nah, jadi pemirsa, sebentar lagi memang kita akan menuju ke daerah pantai dari Parit 9. Memang daerahnya dekat dengan pantai. Sekarang kita nanti mau cari apa nih, Pak? Cari ikan belana. Cari ikan belana. Jadi pemirsa mau tahu terus keseruan kami, ikuti kami di Jejak Penjelajah. Dengan penuh semangat, saya Happy Fadila, Happy Aryani, Pak Jemain, Bu Ida, serta Kak Yati menuju pinggir laut Parit 9. Dengan penuh perjuangan dan semangat yang membara dalam diri kami, akhirnya kami sampai di tepi laut Parit 9. Kami pun terus mengikuti Pak Jemain untuk mencari tempat yang strategis mengancau ikan belana. Wah, ternyata indah sekali tempatnya. Ternyata pemirsa, daerah Parit 9 ini sangat dekat sekali dengan laut. Saya berdiri di sini bisa melihat secara langsung laut lepas yang ada di sana. Tepi laut Parit 9 memang terlihat begitu indah. Kita dapat melihat laut yang terbentang luas. Pemirsa, jadi di sini ini tempatnya memang dekat sekali dengan laut, pemirsa. Dari sini saja kita sudah bisa melihat ombak. Kemudian deburan ombak itu kayak rasanya fresh banget ya, Hep ya. Ya, betul sekali pemirsa. Nah, karena di sini kita bakal mencari ikan belana dengan Pak Jemain, Ibu Ida, dan Kak Yati. Tempatnya ini memang sedikit becek dan berlumpur, jadi kita harus buka sepatu dulu nih, Hep. Iya, iya. Jadi pemirsa, kita harus buka sepatu terlebih dahulu. Karena memang tempatnya ini becek, nggak bisa dengan sepatu, mungkin terpenjal kalau kita pakai sepatu ya. Jadi kita buka dulu sepatunya, nanti kita ke sana menemui Pak Jemain, Ibu Ida, dan Kak Yati. Kita bakal menjelajahi tempat ini sepuasnya ya. Ya, hari ini sekali. pokoknya luar biasa sekali untuk kami. Jadi ikuti terus jejak kami di Jejak Penjelajah. Nah, pemirsa, kami sudah di tengah jalan ini. Memang jalannya lumayan panjang sini, menyusuri tepi-tepi laut ini. Jadi lihat gelombang ini sudah bikin pikiran jadi fresh ya, Hep ya. Mungkin nanti Pak Jemain sudah menunggu kita di sana, menunggu kami di sana. Jadi kita langsung aja, Hep ya. Ikuti jejak kami di Jejak Penjelajah. Jalannya memang seperti ini, pemirsa. Jadi kami agak sedikit berjuang lah menjelajahi Perjuangan pemirsa. Ini sangat licin. Oke pemirsa, kita sudah sampai saatnya kita beraksi. Jadi pemirsa, ini ada namanya anco ya Pak ya. Ya, anco ini sebenarnya memang ada dua macam. Yang pertama ada anco kain biasa yang biasanya digunakan untuk menangkap udang-udang yang biasa atau udang kecil. Nah, kalau yang ini khusus untuk menangkap ikan benang nih Pak ya. Nah, ini namanya anco benang. Jadi pemirsa, ini namanya anco benang. Dengan alat ini nanti kita akan mencari ikan belanak. Nah, memang katanya di sini banyak sekali ikan belanak ya. Banyak sekali. Bahkan pernah dapat 4 kilo Pak ya. Nah, kita lihat hari ini pemirsa apakah ikan belanaknya banyak. Ikuti jejak kami terus, Jejak Penjelajah. Emang sangat sulit sekali pemirsa. Jalan ini sangat licin.
kental, cuma kita nggak bisa ambil. Nah, ini ada ikan cucut Pak ya, ikan cucut. Ikan cucut ini bisa dimakan nggak Pak? Oh, ternyata bisa dimakan pemirsa. Kita ambil lah nih. Kita ambil. Wah, ikan cucut. Untuk perolehan pertama kami dapat ikan cucut nih bersama Pak Jemain. Ini Kak, kita masak nih Kak ya. Mantap. Mantap. Pemirsa, bisa kita lihat di sana memang ada kayak kayu yang sudah memang disediakan. Itu sudah disediakan lama ya Kak? Itu sudah disediakan lama. Memang untuk para pengancau ya, untuk mempermudah biar ancaunya nggak terlalu berat pas diangkat, ya kan ada? Iya. Nah, jadi ombak nih nggak masalah Pak ya? Ikannya masuk nggak masalah ya? Nggak masalah. Jadi ikan barak tetap bisa masuk pemirsa walaupun ombaknya seperti ini. Pokoknya sini sambil menikmati keindahan pemandangan Parit 9, kita juga bisa mendapatkan ikan untuk lauk makan. Sudah sering ngancau di sini ya Bu? Jadi katanya pernah dapat banyak ya. 4 kilo sekali angkat. Wah, gila pemirsa. Ternyata sekali angkat 4 kilo. Jadi anconya kayak mana Kak? Hampir petah nggak? Patah nggak anconya? Hampir petah. Jadi angkatnya itu kan rame-rame ya. Jadi sangat berat sekali pemirsa. 4 kilo sekali angkat pemirsa. Kalau Kak Yati sudah sering juga ngajak sini? Sering lah. Ikut kadang-kadang. Jadi anconya 1. Ya. Oh, jadi rame-rame lah gitu ya, gotong royong. Wah, maaf pemirsa, lihat pemirsa, ini juga ada ikan bilis. Nah, ini ikan bilis ya namanya Kak ya? Iya, ikan bilis. Ini jadi Kak Yati mau masukin ke dalam wadah. Kita bantu ya. Iya. Jadi ikan bilis ini bisa dimakan nggak ya? Bisa. Dimasak biasa atau dijadikan memang apa? Biasa itu goreng atau untuk buat ikan asin bisa juga. Oh, bisa juga. Ternyata banyak ikan ini juga ya. Kalau udang sering dapat Kak? Udang ada biasa. Dapat. Wah! Akhirnya teman-teman, kita lihat tadi kemana pemirsa? Pemirsa, kita dapat belanak ya pemirsa. Pemirsa, jadi ikan belanaknya udah dapat kita. Apa yang kita cari sudah kita dapatkan. Kita tunggu yang banyak ya. Semoga kita dapat banyak hari ini. Wah, sampahnya tak apa-apa, masuk dulu pemirsa, nanti kita apa? Pemirsa, jadi memang seru sekali ya pencarian kita ikan belanak ini, mencari ikan belanak. Dari tadi Pak Jemain ngangkat dapat ikan belanak, ikan apa tadi? Ikan bilis, ada yang besar apa enggak? Ikan cucut. Jadi memang walaupun ombaknya kuat gini pemirsa, tapi memang ikannya banyak gitu. Memang tempat ini sebagai tempat yang strategis untuk mencari ikan belanak. Ya dah, Her? Ya betul sekali pemirsa. Mau tahu keseruannya, ikuti kami terus tetap di Jejak Penjelajah. Ada di sini, jadi tersangkut ke anco kami. Jadi kita harus berhati-hati dulu, nanti kalau kita paksakan angkat nanti anconya bisa patah.
Pemirsa, ternyata mengancam ikan belanak begitu mengasihkan. Saya dan Kak Happy pun tidak merasakan lagi teriknya sinar matahari. Semakin surut kayak ya. Ini mulai surut sudah nih, mulai kenampak di atas sini kan. Jadi bagusnya tuh surut atau pasang nggak? Bagusnya surut lah, mulai surut kan ikannya tuh keluaran ikan udang kan di sini ada jalurnya kan. Oh jadi ini pintu keluarnya ya? Iya. Jadi nanti pas air surut ikannya keluaran kita hadang di sini. Apa-apa dah ular tak bisa. Jadi ini anginnya kuat betul Bu ya? Iya. Jadi kalau angin kuat nih agak susah dah Agak ancaunya? susah ngancaunya Terbang melayang-layang gitu ya. Tapi pemirsa memang udah beberapa saat kita ngancol, alhamdulillah lumayan banyak juga kita dapat ya. Lumayan juga Bu hari ini. Udang-udang kecil itu tidak kita ambil ya? Enggak lah. Kita khusus nyari ikan belanak ya. Jadi pemirsa kami di sini khusus berburu ikan belanak. Ikuti terus kami di Jejak Penjelajah. melayang. Super sekali pemirsa. Ini memang besar banget ikannya. Wah. Banyak pemirsa. Memang ikan ini datangnya berombongan ya, Hep ya. Betul sekali pemirsa. Jadi pemirsa, kami sudah mendapatkan ikan belanaknya. Seperti yang pemirsa lihat, ini ikannya lumayan besar ya. Ternyata di sini banyak sekali ikan belanak yang ada di sini pemirsa. Ini ularnya pemirsa. Jadi memang banyak sekali ular di sini pemirsa, memang tapi ularnya ular tanah. Iya. Nah, kata Bu Ida ini memang Tidak berbisa. Tidak berbisa, jadi kita nggak perlu takut. Dia datang katanya sih seperti yang dijelaskan Pak Jemain, dia datang karena mencium bau ikan ini. Iya benar Kak ya? Cium bau ikan yang dipegang Kak Yati ini. Makanya ularnya pada datangan ke sini. Karena kita agak fobia sama ular, jadi kita walaupun nggak berbisa tetap takut pemirsa. Jadi memang Hep ya, kita harus terjun ke lumpur karena tempat untuk ngancol ini di tepi laut ya. Kalau Hepni pernah nggak terjun ke lumpur kayak gini main lumpur? Oh pernah dong Kak, tapi udah lama sekali waktu Hepni masih kecil sekitar umur 7 tahun. Dan sekarang rasanya seperti terobati rasa rindu dengan masa kecil. Wah benar sekali. Kakak juga dulu waktu kecil sering main di lumpur seperti ini ya. Karena sekarang juga sudah jarang gitu, tapi pengen sih gitu. Dan hari Pengen ini tapi malu. kembali lagi terjun ke lumpur pemirsa. Ikuti jejak kami di Jejak Penjelajah. Lumayan mengeluarkan keringat pemirsa karena terik matahari sangat panas. Jadi pemirsa dari tadi kita lihatkan Pak Jemain ngancol. Sebenarnya kami bukan ikut ngancol tapi ngeliatin aja pemirsa. Jadi ini memang ngancolnya udah berpindah-pindah tempat Pak ya? Oh ini juga apa nih? Kayunya ini pun tidak dipindah-pindah pemirsa. Jadi memang ini tempat yang dianggap strategis karena dekat sekali dan dianggap sebagai pintu masuk ikan belanak yang mau ke dalam. Nah biasanya katanya kalau air pasang ikan belanaknya bakal masuk ke dalam. Nanti waktu air surut ikan belanaknya keluar kembali. Jadi di pintu inilah kita jaga gitu untuk mendapatkannya. Nah terkadang juga seperti yang sudah saya dengar cerita dari Ibu Ida, Kak Yati sama Pak Jemain,
bahwa ikan belanak itu bisa terperangkap di dalam pemirsa. Jadi kayak ada lubuk itu. Jadi ketika kita pasang ancol di situ bisa dapat banyak karena ikan belanaknya itu terjebak di situ. Ya ikuti terus pemirsa. Kita lihat keseruannya bersama Pak Jimain, Ibu Ida dan Kak Yati. Dapat lagi nggak? Dapat lagi nih. Wah pemirsa, dapat lagi ya, belanak. Wah dapat lagi. Wah ini ya pemirsa, ini nih. Kayaknya tidak membosankan sekali di sini pemirsa. Karena kita dapat terus pemirsa. Iya pas dapat itu kayak aduh senang sekali ya. Nah, tergantikan rasa lelah ini pemirsa. Walaupun panas tak terasa. Nah pemirsa, ini kita dapat lagi 1 ekor. Lumayan besar. Semangat sekali. Pemirsa lagi pemirsa. Ini pemirsa. Dapat lagi pemirsa besar sekali. Aku ambil karena ini tak ada pantingnya jadi berani. Kita ambil pakai tangan aja pemirsa. Banyak ya. Nah pemirsa, sudah sekitar berapa menit ya? Ada 1,5 jam gitu sudah. Sudah ada pemirsa. Kita setengah jam ya, kita sudah dapat seperti ini banyaknya. Dan ini tadi ikan cucutnya sudah mati pemirsa. Dan ini ikan belanaknya pemirsa. Bikin semangat. Ini lumayan besar pemirsa ya. Ini masih kayak sedikit dapat ya Kak ya? Kalau biasanya kata Kak Yati ini lebih banyak lagi. Ularnya. Jadi pemirsa ini sudah lumayan banyak. Tapi ini kalau cewek-cewek sanggup enggak Ibu? Ngangkat aja sanggup ya. Jadi kalau ngancol ke sini harus bawa cowok. Jadi Bu Ida sama suaminya Pak Jimain. Jadi makanya banyak karena harus pakai tenaga ekstra pemirsa. Karena ancolnya ini berat. Oh, dapat lagi. Ancolnya berat dan anginnya kuat. Ini pemirsa dapat lagi pemirsa. Ya. Semangat ya Yati ya Kak. Dapat terus. Jadi pemirsa kami mau coba ya mengancol di sini. Apakah kami bisa? Kita berdua ya, Coba kita angkat ya, sampai coba ya. Nah, coba, keren. 1, 2, 3. Zong pemirsa. Ya, zong pemirsa. Ternyata kami memang tidak bisa pemirsa. Memang harus cowok yang melakukan ini ya. Ya. Kami kembalikan Pak. Jadi pemirsa ini kita sudah lumayan banyak dapatnya Kak ya. Jadi kayaknya kita sebentar lagi pulang untuk kita masak ya. Nah Ibu ya. Jadi ini Ibu Ida dari tadi bawa kayu karena untuk musir ular. Ularnya banyak sekali pemirsa. Jadi kita langsung pulang ya nih Ibu ya. Ya Kak ya. Kita pulang. Buat tahu keseruannya ikuti kami terus tetap di Jejak Penjelajah. Ayo. Jadi pemirsa kita mau langsung pulang. Ini sebenarnya kami bawa bekal karena lumayan jauh dari rumah Pak Jimain ya. Iya. Ya, ayo. Gimana Pak dapatnya lumayan Pak ya hari ini? Lumayan pemirsa. Tidak seperti biasanya lah Mas. Berat nggak nih Pak ancolnya Pak? Agak lumayan lah. Agak lumayan berat pemirsa. Karena angin. Jadi banyak nggak kalau orang lain yang ngancol di sini juga? Atau Jarang. Jarang. Orang jarang ada lah. Jadi keluarga-keluarga Bapak lah banyak ya. Setelah beberapa lama kami mengancol ikan belanak dan mendapatkan lumayan banyak ikan belanak, kami pun memutuskan pulang ke rumah Pak Jimain untuk memasak ikan hasil tangkapan kami. Pemirsa, tadi saya dapat sendal yang anyut dan nyangkut di dekat sana tadi. Dan ini bisa dipakai lumayan pemirsa untuk jalan di sini karena sepatu kita takut kotor. Ayo kita terus kita. Pemirsa.
Jadi pemirsa, di sini kami di tengah jalan kami memutuskan berhenti sejenak karena lelah juga Pak ya. Jadi kami makan bekal kami yang kami bawa tadi karena rumah Pak Jemain lumayan juga dari sini pemirsa. Ya Pak ya. Lumayan jauh. Gimana Pak, puas tak dengan dapat pendapatan hari ini? Lumayan lah, cuman kurang memuasan, biasanya kan lebih banyak lagi, bisa sampai penuh ini kan. Oh, bisa ternyata biasanya bisa sampai penuh pemirsa. Ya Heb ya, nanti kita masak ini ya Heb ya. Iya. Kita minum dulu dah Heb. Iya. Heb haus tak? Haus. Kita minum dulu pemirsa. Sesampainya di rumah Pak Jemain, kami pun langsung bersiap-siap memasak ikan hasil tangkapan kami. Ikan belanak hasil tangkapan kami akan kami jadikan pepes ikan. Kak Yati pun mulai menyiapkan daun pisang sebagai bungkus pepes ikan kami nanti. Baik pemirsa, sekarang kita sudah sampai ke rumah Ibu Ida. Jadi kita memang bentuknya kita di outdoor untuk masak ini. Jadi ini ikan hasil tangkapan kita tadi bakal kita masak Bu ya. Jadi mau kita masak apa ikan ini Bu? Ayati. Ikan masak kita buat pepes. Wah mantap pemirsa. Pepes ikan. Mau kita Pepes. pepes. Tapi sebenarnya kan pepes itu tidak terlalu asing lah di telinga masyarakat. Tapi Ibu Ida dan Kak Yati ini punya bumbu rahasia untuk masak pepes kali ini pemirsa. Ikuti terus kami Di Jejak Penjelajah. Jadi pemirsa, saya Hepni Fadilah dan saya Hepni Aryani. kami mau coba untuk ini menyiang ikan ini, ikan belanak hasil tangkapan kami tadi. Ini memang besar kan pemirsa? Lumayan besar pemirsa. Iya, jadi kami coba menyiang ini. Kalau ikan belanak ini memang ikan yang termasuk ikan yang diminati lah oleh masyarakat ya. Karena di pasaran juga orang biasanya nyari ikan belanak. Tapi ada enggak Bu orang yang nyari ikan belanak di situ tapi tidak pakai ancol gitu? Pakai jaring. Oh, jala. Jadi ada juga yang menjala pemirsa. Ada telurnya pemirsa. Jadi telurnya ini lumayan enak juga dimakan ya. Menyiang ikan belanak ini memang cukup mudah Kak ya. Cuman kita buang-buang saja ini sirip-siripnya. Kemudian kita sisikin. Ya, sisiknya kita buang. Cukup mudah sekali dan juga dia tidak punya panting yang berbahaya Kak ya. Jadi tidak perlu takut untuk yang ini. Nah, ini siripnya kita buang. Lepas itu ini dekat insang ini ya. Kita buang juga. Biasanya kalau ikan belanak ini kepalanya rasanya lemak Kak ya. Rasanya lemak sekali. Dan ini kita mau pepes dengan daun. Berarti tidak menggunakan minyak Kak ya. Lebih sehat. Rendah kolesterol pemirsa. Jangan lupa juga kita belah ininya, perutnya. Karena kotoran-kotoran ini nggak mungkin kita makan. Perlu kita gini kan enggak Kak untuk meresapkan lebih resap lagi bumbunya nanti. Iya. Cukup mudah bisa. Nah, kami juga ini dapat ikan cucut ya, Hep. Iya. Kalau ikan cucut ini kayak mana cari yang ini Kak? Kita potong dulu kok ya mulutnya. Iya. Buang aja lah itu. Ini buang segini ya? Iya. Oh, kita buang aja kepalanya. Itu keras. Keras. Nggak bisa makan Kak ya. Iya. Nah, jadi kalau yang kecil nih pemirsa tidak perlu kita buang dekat insang ya, kita belah aja perutnya. Tapi sisik kita buang Kak ya. Iya. Nah, ini. Yang imut-imut banyak juga termasuk tadi.
kelapa ya. Iya. Mungkin Happy mau coba ya. Parut kelapa dengan alat tradisional kita, parudan. Masih alat tradisional ini. Sudah Hep, Mama Happy nggak perlu batang. Ini membutuhkan tenaga juga pemirsa. Karena memang kalau tidak biasa, kalau Happy nggak biasa nggak nih hari ini? Nggak biasa, nggak biasa. Pemirsa, karena tadi Happy katanya sudah terlelahan, jadi saya Happy Padilla yang akan melanjutkan. Memang kelapa yang dipilih itu adalah kelapa yang agak muda ini ya Bu ya. Agak muda, memang rasanya nanti khasnya agak manis mungkin Bu ya. Kalau yang muda nih berbeda dengan kelapa tua. Karena kandungan santannya itu agak berbeda pemirsa. Untuk kelapa yang muda ini sama kelapa yang lebih tua. Karena kalau untuk bikin pepes ini ya kita pilih yang agak muda ini kelapanya. Nutup di daun pisang. Oh, dibuang nih jeruknya ya? Cuci lagi ya. Ikan itu cuci lagi ya? Cuci lagi ya ikan itu. Cuci lah anu. Oh, jadi lepas dikasih jeruk kita cuci lagi. Iya. Baru masukkan ampasnya situ dah. Hilang bau amis ya. Jadi ini pemirsa ikannya dikasih jeruk sama Kak Yati ini untuk supaya apa nih Kak? Itu penghilang bau amis ikan. Oh, biar amis dari ikan ini hilang ya? Jadi setelah ini kita apakan ini Kak? Kita kasih air sedikit. Kita cuci ya? Iya. Kita cuci lagi pemirsa, ininya kita buang. Atau kita pindahkan tempat lagi nih? Iya. Jadi pemirsa, Ibu Ida sudah mau menggiling bumbunya. Jadi bumbu-bumbu yang diperlukan itu apa aja Bu? Bawang putih, bawang merah, cabai, kunyit, jahe, kemiri, serai, sudah cabai, cabai merah. cabai merah. Juga ini ada ini daun pucuk ubi pemirsa. Jadi nanti ini sebagai campuran Kak ya? Iya, itu campuran. Jadi kita pakai bumbu rahasia dari Kak Yati sama Bu Ida. Itu terus pemirsa. Mau juga tangan nih. Ini garam oh ya? Nah, jadi ini dikasih garam Kak ya di rumah. Biar agak lembut. Jadi ini pucuk ubinya dimasukkan ke sini deh ya? Iya, nanti dicampur sama ikan. Baru masukkan sini. Iya, nanti kasih ikan. Baru kita tutup pakai ini, Iya. lidi. Ini persediaan lidi. Sudah halus nih Bu ya. Jadi sebentar lagi kita bakal bikin ini ya. Pokoknya ikutin terus kita di Jejak Penjelajah. Jadi ini tadi bumbu tadi dicampur dengan ampas ya. Iya. Diaduk. Atau rasukin dulu bumbu. Kalau ikannya nanti diaduk juga atau enggak? Dimasukkan ya? Ada sini Be. Biar ada terasa kan.
Jadi misal nih kita cicip dulu rasa bumbunya. Apa? Kalau ya mantap. Oh yes, pemirsa, jadi nih kita bungkus dulu, kita kasih dulu ini daun ini Heb ya. Iya. Heb yang juga Heb. Kita kasih dulu. Sudah nih. Sudah ya. Oh ya. Baru kita kasih ikannya pemirsa. Kita pilih yang besar, ikannya kita taruh di sini. Nah, kita baru kasih bumbunya Kak ya. Iya. Dah. Heb. Mana lagi? Besar ada, tapi yang kecil sekot nih. Yang besar semua. Paling buat si bumbunya. Lagi enggak nih? Ikannya? Sudahlah. Dah. Bungkusnya nanti. Nah, setelah itu kita tutup lagi pemirsa dengan daun ubi tadi. Seperti ini. Baru kita bungkus. Cara bungkus betul nih Kak. Kayak pais ya? Nah, ujungnya dilipet. Daunnya 2 lapis, pemirsa. Cara melipatnya, Bu? Nah, ini ya. Nih. Baru kita tusuk pakai ini. Lidi. Teknik untuk melipat daunnya ya. Seperti ini, Bu ya. Nah. Ujungnya lagi kayak gini ya. Anunya mudah. Lidinya. Dan tada! Ini ikan pepes yang sudah dibungkus pemirsa. Dan ini sudah siap untuk kita panggang pemirsa. Iya. Untuk kita jadikan pepes. Oke, Ikuti kami terus tetap di Jejak Penjelajah. Jadi pemirsa yang ada, daun ubinya terlebih dahulu kita letakkan di bawah sebagai dasarnya. Nah, baru kita letakkan ikannya. Jadi ikannya tuh harus berlawanan ya Kak ya. Ini kepala, ini ekornya. Nah, baru berlawanan seperti ini. Baru kita kasih bumbunya dengan ampas kelapa tadi sudah dicampurkan. Nah, bakal kita tutup lagi pakai daun ini. Nih kita tinggal masukkan ke alat pemanggangan nih ya Bu ya. Kita susun di sini Bu ya gini ya. Bantuin. Tiga dulu ya. Gini ya. Oh beban yang gini salah teknik pemirsa. Itu juga begini ya. Enggak kencang ya nenek. Pemirsa, sekarang kita mau masak bumbu rahasia dari Ibu Ida dan Kak Yati. Mau kita masak ikan pepes Bu ya. Nah, sekarang kita mau panggang. Misalnya kita mau panggang lagi ikan pepes ya. Kak Yati yang bakal panggang karena Kak Yati yang ahlinya nih. Kira-kira berapa menit ya kita panggang nih Kak? 15 menit lah. 15 menit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kita tunggu beberapa menit lagi pemirsa ya, sekitar 15 menit kata Kak Yati. Nah, jadi kita sambil kipas-kipas juga. Emang agak panas pemirsa, jadi kita kipas-kipas dulu ya. Nah, bahan bakarnya juga kita campur dengan sabut nih pemirsa. Tempurung kelapa sama sabut nih ya. Iya. Ditambah lagi nih. Tambahlah sedikit-sedikit lah. Sedikit biar baranya selalu ada pemirsa. Dan ikannya juga masaknya nanti bakal merata. Jadi pemirsa memang asapnya agak banyak, jadi mata terasa perih ya Hep ya. Iya perih sekali pemirsa. Cuman memang asap inilah yang nanti akan memberi rasa khas pada ikan pepes ini, karena panggangan ini dari asap nih yang nanti ada aroma-aromanya dan rasanya juga agak sedikit khas ya.
Tara, nah pemirsa, ikan pepesnya sudah siap untuk kita nikmati. Langsung aja kita cicipin Bu ya. Ya Kak ya? Kita cicipin, bisa kita buka. Pepes ala Kak Yati dan Ibu Ida. Nah, ini yang kita makan tadi pemirsa, kita cicipin. Wah, wanginya memang harum sekali pemirsa ya. Ini daun ubinya kita lihat, ikannya di dalam ini pemirsa. Nah, ini dalam ikan, ini bumbunya tadi, dan ini daun ubi tadi ya. Coba kita cobain sama-sama. Mantul, mantap betul. Kayak mana rasanya? Udah pas betul namanya ya dengan bumbunya. Memang enak, memang rasanya khas sekali pemirsa. Ikan pepes ini ya. Nah, ada manis-manisnya. Dari ampas kelapa ini ada manis-manisnya. Pokoknya kenyang lah kita hari ini. Jadi pemirsa, rasanya itu memang kayak manis-manis tadi Kak ya, dari ampas kelapanya ini. Kemudian ada daun ubinya nih, jadi menambah cita rasa lah. Jadi kayak enak banget pemirsa. Enak sekali pemirsa. Jadi saya pengen nambah terus ya. Atau boleh kan dibawa pulang nih Kak? Boleh bawa pulang ya. Tadi karena banyak, jadi kami untuk bawa pulang pemirsa. Nah pemirsa, jadi sampai di sini dulu jejak penjelajah kita episode 1 kali ini. Nah terima kasih Kak Yati sudah menemani kami, Bu Ida menemani kami dari mencari ikan belanak sampai sudah jadi dan kenyang ya. Pokoknya ikutin terus kita. Sekian dulu untuk hari ini pemirsa. Jangan lewatkan penjelajahan kami selanjutnya. Ikuti kami terus tetap di Jejak Penjelajah. Sampai jumpa.